Selamat pagi MJ Listener, Morning Session with Mim Hayat kembali menyapa MJ Listener hari ini, Kamis 6 Januari 2022, tentunya bersama saya Prihadi Adi, dan tadi adalah dari mata sang Garuda, dari Piwi Gaskin, yang mestinya kita bisa tahu ya, apa yang akan kita bahas di pagi ini. Tentunya terkait dengan penampilan timnas sepak bola Indonesia pada Piala AFF 2020 kemarin ya di Singapura. Walaupun belum membawa piala, tapi yang jelas ini sudah merupakan langkah yang harus perlu diapresiasi. Karena memang pada pertandingan final, Indonesia ini bertemu dengan Thailand. Pada final di leg pertama, tim asuhan dari Sinteyong ini kalah dengan skor 4-0. Dan pada final leg kedua berhasil mendapat skor 2-2. Jadi memiliki skor agregat 6-2 ya, MJ Listener. Dengan skor tersebut memang Indonesia kalah dari Thailand. Dengan hasil tersebut Indonesia berada di urutan ke-164 ranking FIFA. Ayo! Bisa, Garuda. Bang Noim, apa kabar? Tentunya kita akan berdiskusi soal masa depan sepak bola Indonesia pasca kekalahan Indonesia di Piala AFF 2020 di Singapura kemarin. Kita akan bahas bersama dengan Bang Noim langsung dari Melbourne. Assalamualaikum Bang Noim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita bicara aja masa depan Pak Hadi. Apa kita saja Bang? Ke belakang. Kita lihat ke belakang sedikit akan sangat menarik terutama bagi para milenial. Kenapa memang Bang? Apa alasan kita juga masih harus membicarakan masa lalu, bukannya masa lalu itu masih harus kita kubur dalam Gimana Bang? Kan masa lalu itu kan bisa memberikan pelajaran kepada kita. Betul, Saya menyaksikan pertandingan tim Garuda melawan Thailand ya. Leg pertama, leg pertama kita main kurang awas. Kita kecolongan pada menit ke-1 detik ke-27 kita sudah kebobolan 1-0. Iya. Betul nggak? Betul. Belum 1,5 menit kita udah kebobolan 1-0. Nah ini yang dimanfaatkan. Kalau misalnya Hadi dan pendengar, semua pendengar memperhatikan permainan timnas Garuda di leg pertama dengan kedua sangat berbeda. Dan permainan timnas Thailand di leg pertama dan kedua juga sangat berbeda. Mereka bermain di leg kedua itu sangat santai. Mereka main sangat santai karena mereka yakin tidak akan mungkin timnas Garuda bisa mengejar ketertinggalan 4-0. Itu tinggi sekali, besar sekali. Jadi kelegahan yang terjadi ya di dalam pertahanan kita itu kelihatan ya, kita dalam hal ini maksudnya timnas Garuda itu kelihatan sekali. Kita kadang-kadang ada 3 pemain kita menjaga satu tapi tidak pernah membayangi secara langsung. Sehingga yang satu ini bisa bergerak sesuka hatinya di dalam garis penalti timnas Garuda. Ini barangkali ya ini sebagai penonton kita lebih mudah menjadi kritikus ya. Kita betul sekali. Luar biasa. Betul kita sekali. Mengetahui segala-galanya. Tetapi ya seperti dikatakan tadi 6-2 agregatnya ya apa boleh buat. Kalau saja di leg pertama kita bisa bermain lebih teliti, lebih hati-hati, lebih punya antisipasi bahwa mereka akan melakukan hal-hal yang bisa mengejutkan. Ya, betul-betul kalau dilihat itu gol pertama itu sangat mengejutkan semua pemain timnas Garuda. Tidak bisa dipungkiri. Dan permainan Thailand memang sangat ketat ya dari dahulu. Selamanya timnas Garuda itu punya 2 musuh yang selalu membuat susah. Pertama Thailand, kedua waktu itu Birma. Nah Birma ini dahulu saya pernah tanyakan kepada misalnya Ketua PSSI Pak Kosan, saya bilang bagaimana sih kita yang begitu besar, negara lebih besar dari Birma, itu Pak Noim katanya. Kelemahan kita itu karena terlalu banyak pemain sehingga susah memilih mana yang paling cocok untuk dijadikan pemain nasional. Birma itu pemainnya sedikit, jadi gampang, itu alasan dia. Tapi selamanya kita itu dulu melawan Birma suka kewalahan. Ya kemudian kita ketahui, barangkali Hadi juga sadar, bahwa musuh bebuyutan kita di samping Thailand adalah Malaysia. Karena Malaysia itu suka mengejek kita mengejek Malaysia. Betul sekali. Nah ini pernah ya beberapa waktu yang lalu, timnas Garuda itu dilatih oleh Riedel, pelatih yang dari Austria. Sedangkan Malaysia dilatih oleh seorang India. Ya kita suka melecehkan, kalau main kita kalah ya, tapi itulah. Kata orang Inggris, ada permainan itu menang kalah. Jadi tidak apa-apa. Paling tidak Indonesia adalah ya permainan melawan Singapura ketika Singapura tidak berhasil mencetak gol dari titik penalti. Itu membuat banyak orang bertanya-tanya tentang sportivitas dari pemain kita. Tapi ya kita tidak juga bisa
menyalahkan pemain kita yang sangat berbesar hati karena penalti yang biasanya dianggap gol betina dan sebagainya tidak masuk, ya apa boleh buat, itu permainan sudah begitu. Inggris saja waktu lawan Italia Betul untuk sekali. kejuaraan Eropa akhirnya kalahnya karena tendangan penalti mereka ngawur. Mhm. Tapi Bang Nurdin tadi sempat mengatakan bahwa Indonesia tuh terlalu banyak pemainnya, jadi bingung untuk memilihnya. Sementara negara lain cuma sedikit. Apakah hanya melulu alasan itukah yang bisa membenarkan kalau dari kitanya sendiri dari segi sumber daya pemainnya sendiri terlalu banyak, kemudian sulit untuk menyeleksi siapa-siapa saja yang pantas untuk bisa masuk ke menguat jadi timnas ini di AFF? Bukan, karena begini, Hadi. Orang membandingkannya misalnya dengan Joko, Ya. 1,4 juta. Tapi mereka tidak pernah bisa mampu. Kemudian Uni Soviet, waktu masih Uni Soviet sebelum hanya tinggal Rusia, juga tidak begitu mampu. Oke lah, mereka juara Olimpiade Melbourne tahun 1950 dan nanti akan kita bicarakan nanti. Ya. Tapi tidak banyak prestasi mereka. Kita lihat Jerman Barat waktu itu, ya bukan Jerman seluruhnya dengan Jerman Timur. Jerman Barat itu sudah berulang kali jadi juara. Italia itu beberapa kali jadi juara. Brazil jangan ditanya lagi. Jadi negara-negara yang lebih kecil itu kelihatan seakan-akan lebih mampu. Ya. Argentina yang lebih besar dari Brazil tidak begitu hebat seperti Brazil. Jadi barangkali kenyataan bahwa lebih sedikit pemain itu lebih mudah untuk memilih mana yang paling cekatan, yang paling cocok untuk menjadi pemain dalam tim nasional. Oke, tapi kalau kita bisa menyisir pengalaman timnas ini di AFF sejak tahun 1996, ini Indonesia belum pernah menjadi juara dalam Piala AFF. Baru kemudian ketika sudah 13 kali ikut, Indonesia ini di bawah Sinteyong ini berhasil mendapatkan gelar meskipun sebagai runner up, dan ini juga menjadi catatan bahwa Indonesia telah mendapatkan gelar runner up ini sebanyak 6 kali. Apakah memang Bang Nurdin sendiri punya catatan bahwa Sinteyong ini memang telah berhasil membawa Indonesia mencapai jejak ke atas dalam prestasi olahraga sepak bola dalam hal ini di AFF? Ya, kita melihat bukan itu saja, tetapi pembinaan pemain. Dia menyadari bahwa pemain kita itu tidak bisa hanya belajar atau latih sepak bola. Saya ceritakan sedikit, ini kembali ke belakang. Ya. Pemain pertama kita, pemain dari tim nasional Indonesia yang pertama dikontrak oleh Australia, itu adalah Iswadi Idris. Tidak tahu saya, apakah masih ada penggemar sepak bola di Indonesia yang ingat Iswadi Idris, Yaakob Sehal Saleh, kemudian Abdul Qadir yang disebut si Kancil dan lain sebagainya. Nah, Iswadi waktu itu bergabung dengan sebuah tim di Sydney. Dia mengeluh kepada saya. Aduh Bang, katanya, latih di sini nih. Kenapa? Saya kan mau main bola, iya, tapi disuruh latihan angkat beban. Masa katanya latihan bola angkat beban? Nah, ini merupakan pandangan bahwa waktu itu main bola hanya main bola saja. Tidak perlu masuk gimnasium. Semua pemain bola itu lihat tubuh mereka itu kekar-kekar karena mereka masuk ke dalam gimnasium. Pemain polo air juga begitu, perenang juga begitu, bahwa untuk membina yang namanya otot itu penting sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh Iswadi itu mencerminkan budaya kita di dalam sepak bola. Tidak perlu masuk ke gimnasium. Nah, pelatih dari Korea ini punya pandangan lain. Dia ingin mengekarkan. Ya, jadi kita lihatlah pemain kita itu rata-rata kan agak tidak begitu tinggi lah. Ada beberapa yang tinggi, tapi badan mereka kekar, kekuatan mereka kekar. Bolehlah mereka main sandiwara sedikit. Kalau tersentuh sedikit jatuh bergulir-gulir, seakan-akan kesakitan, lalu bangkit lagi bisa lari. Itu semuanya merupakan taktik saja ya untuk mengelabui wasit, tapi wasit juga tidak sebodoh itu. Nah, ini pelatih dari Korea ini melihat kekurangan itu. Jadi dia tidak hanya melatih tentang cara bermain, taktik bermain, strategi bermain sepak bola, tetapi bagaimana juga untuk mengekarkan, untuk membuat tubuh mereka lebih kuat. Dan kita lihat sekarang pemain-pemain tim Garuda kita, lihat balong kecil tapi badan mereka kekar. Jadi ada perubahan di situ, ada perubahan di situ. Nah, bahwa kita runner up, ya sudah itu lebih bagus daripada kita kelas pedang ketiga atau keempat atau kelima, iya kan?
Dan Yeah. ini menunjukkan bahwa dalam pertandingan melawan Singapura, ya, kita bermain cukup baik. Hanya memang apa boleh buat, itu kadang-kadang alam pikiran kita itu, aduh ini lawan Thailand nggak mungkin dah. Nah, itu yang bikin celaka itu. Jadi kalah sebelum bertanding. Aduh, ini lawan Thailand ini, wah ini celaka ini. Nah, begitu. Seperti biasa juga kita, aduh, ini lawan Malaysia ini. Kalau menang, orang kan bilang, iyalah, kalian kan lebih besar dari menang. Kalau kalah, aduh, kata orang kita, sakitnya tidak seberapa Maluda itu. Ya Betul. inilah apa hasil sebagai runner up, saya pikir tidak terlalu jelas. Oke, yang jelas meskipun yang mesti harus kita ketahui bahwa timnas Indonesia ini memang telah menyelesaikan kisahnya atau perjuangannya di Piala AFF 2020, tapi paling tidak ke depan ini ada turnamen internasional lagi yang bisa harus diantisipasi oleh timnas ini, yaitu di Kamboja 14 hingga tanggal 26 Februari mendatang. Ini perlu harus yang jelas ini perlu diantisipasi bagaimana kemudian meraih kemenangan di event ini. Kita akan bahas, Bang Noim, soal langkah-langkah ke depannya, apakah Indonesia bisa atau mendapatkan peluang menjadi juara di AFF U23 di Kamboja, di Piala AFF U23. Karena memang Garuda Muda ini mendapat tugas untuk mempertahankan gelar yang pernah diraihnya di tahun 2019 setelah memenangkan Thailand 2-1 di final yang juga bertempat di Kamboja. Bang Noim, masih banyak nih tugas-tugas dari pemain timnas skuad Garuda ini benar-benar diharapkan bisa membawa trofi, kebanggaan, karena memang olahraga ini sesuatu yang bisa menjadi sumber pemersatu. Kalau bisa saya melihat waktu nonton bareng leg pertama, leg kedua, ini emosi penonton tuh luar biasa. Bahkan ketika Bang Noim mengatakan penonton tuh kalau udah nonton bola serasa paling pintar. dan yang jelas mungkin Bang Noim juga merasakan hal yang sama, Bang, ya. Iya, itu biasa. Kalau tidak, bagaimana kita menjadi wartawan olahraga? Iya. Saya mengetahui di mana kelemahan, di mana kekuatan apa yang harus dilakukan. Tapi kan biasanya kita tahu itu setelah kejadian. Betul. Bukan pada waktu kejadian, setelah kejadian kita tahu. Kalau waktu kejadian kita juga barangkali kalah gabut. Jadi saya pikir ke depan akan terlihat kemajuan. Karena saya pikir seorang pelatih dari Korea ini manusianya sangat penuh dedikasi. Pertama kali saya di Korea itu waktu tugas Asian Games ya. Itu mereka suka bertanya, saudara di Australia kerja berapa jam sehari? Saya bilang 7 jam 12 menit. Apa itu? Saya bilang 7 jam 12 menit. Mereka tuh kerja biasanya dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Jadi mereka itu sangat dedikasi, sangat luar biasa. Okay. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa sekarang ini begitu hebat? Dengan Samsungnya, dengan Kia, dengan Hyundai. Hyundai menjadi mobil yang paling populer, mobil kecil paling populer di Eropa dan lain sebagainya. Karena mereka itu punya dendam yang kesumat terhadap Jepang, dan mereka karena 40 tahun mereka di bawah Jepang, sehingga mereka itu ingin sekarang menunjukkan bahwa mereka lebih hebat dari Jepang, dan Jepang itu sebenarnya tidak pantas waktu itu menduduki mereka. Nah, ini saya lihat ya pelatih yang sekarang ini seperti saya katakan, dia melihat sepak bola itu bukan hanya sebagai suatu olahraga, tapi secara totalitas suatu olahraga. Ini yang penting. Dan beberapa kelalaian yang terjadi pada tim Garuda, terutama di leg pertama, itu akan menjadi perhatian dia. Tapi ya tidak bisa dihindari terjadinya gol-gol yang di luar dugaan. Ini pernah terjadi pada hampir sebuah tim yang sehebat apapun ya. Tetapi saya pikir ini merupakan kesempatan bahwa banyak pelajaran yang akan ditarik oleh timnas Garuda setelah mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa ketika berhadapan dengan Thailand. Oke, Bang Noim, apakah memang sulit meningkatkan kapasitas dan kompetisi untuk level tim nasional bila kompetisi domestiknya ini tidak mendukung untuk saat ini dalam pertandingan di luar negeri? Itu yang sangat disayangkan. Tapi begini, Hadi, pernah ada masanya ya di Indonesia itu ada beberapa tim. Ya, saya dari Medan. Saya melihat PSMS. PSMS itu dilatih oleh seorang Belanda dipanggil Benerian. Dan kompetisi di Medan itu luar biasa. Tim-tim Bumi Putra, tim Sahal, itu sangat luar biasa. Itu kompetisi yang luar biasa. Dan waktu itu PSMS itu digelar sebagai The Killer.
Persatuan Sepak Bola Medan dan sekitarnya the killer. Tim mana saja kalau masuk ya setelah bertanding di Jakarta, bertanding di Surabaya, di Bandung, masuk ke Medan kalah. Itu luar biasa. Saya masih ingat, percaya atau tidak, itu tahun 50-an. Saya masih ingat sampai sekarang susunan pemain tim PSMS dengan penjaga gawangnya yang luar biasa terkenal Kliwon. Ya, dengan rambutnya yang pakai semacam pakai vaselin begitu dan lain sebagainya. Bek kanannya Rashid, bek kiri Boyong Bahrum, gelandang kanan Ramlan Yatim sebagai kapten, di tengah ada Idris sebagai poros halang, di kiri ada Kornel Simanjuntak, di kanan lagi ada Sudaryo, kemudian ada Samsudin, Ramli Yatim, Yusuf Siregar dan Ahmad Kadir. Nah, itu susunan tim PSMS. Itu luar biasa. Karena apa? Karena kompetisi yang terjadi di Medan itu yang biasanya dilakukan di stadion yang disebutkan Kebun Bunga itu sangat diminati oleh masyarakat. Sehingga mereka itu bisa membuat tim dari PSMS itu sangat luar biasa pada waktu itu ya. Sekarang ini sudah agak merosot, jadi mungkin ada kekurangan. Jadi kita melihat apakah kan ada persaingan yang sengit. Persibaya itu persaingannya dengan Persija. Persib itu biasanya persaingannya yang nomor satu itu adalah dengan PSMS. Kemudian ada PSM. Dan sekarang ini ada tim-tim lain. Jadi ini yang perlu digalakkan. Ini bagaimana sayangnya masyarakat penggemar sepak bola kita sudah terlalu candu dengan menyaksikan Liga Premier dari Inggris. Kemudian kita melihat pertandingan dari Italia karena ada orang kaya kita yang punya saham dalam persepak bolaan di Italia. Jadi karena kita sudah terbiasa melihat pertandingan-pertandingan di Eropa itu, di Inggris kita seakan-akan kurang minat melihat pertandingan-pertandingan dalam negeri. Ini yang bagaimana caranya untuk bisa ini dikembangkan agar penggemar sepak bola di Indonesia itu juga bisa meminati pertandingan-pertandingan liga, pertandingan kompetisi liga di dalam negeri sendiri. Oke, tapi bukannya memang terus bergulir pertandingan-pertandingan kompetisi di dalam negeri sendiri dan tadi ketika Bang Louis mengatakan bahwa PSMS Medan juga memiliki kualitas yang cukup baik, kemudian juga ada Persija dan lain-lainnya, itu bukankah itu juga sebenarnya bisa menjadi modal buat kemudian memperkuat skuad Garuda untuk bisa bertanding dan mengukir prestasi di luar negeri? Apa yang kurang sebenarnya? Ya itulah dia. Jadi di zaman PSSI itu PSSI itu Timnas Garuda pernah mempunyai kejayaan tersendiri. Itu hampir semua orang tahu siapa itu Jamiat Dalhar, siapa itu Ramang, siapa itu Bang Oli Sailan, siapa itu Chris Ong. Jadi kita semuanya tahu semua itu menjadi buah bibir kita. Nah, bagaimana bisa kita mengembalikan ini? Itu yang penting. Nah, itu Bang. Kompetisi liga dalam negeri itu penting untuk diminati, tapi barangkali bisa diminta kepada televisi kita janganlah terlalu banyak menyiarkan Liga Premier dari Inggris atau dari Jerman atau dari Spanyol supaya orang lebih banyak tertarik kepada, karena di Indonesia itu orang memang gila bola istilahnya, gila kulit bundar. Nah, nama kulit bundar ini rupanya oleh kaum milenial sekarang ini tidak dikenal apa kulit bundar. Dan jadi bagaimana mengurangi kesempatan bagi mereka untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan di luar negeri yang tentunya lebih hebat. Ya kalau kita lihat Ronaldo bermain, kita lihat Muhammad Salah bermain ya untuk Liverpool, ya memang beda dong, lain. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi itu supaya keinginan ya untuk melihat pertandingan sepak bola itu akhirnya terpenuhi dengan menyaksikan liga PSSI di dalam negeri. Oke, Bang Nui, kalau misalkan masyarakat Indonesia tadi Bang Nui mengatakan bahwa sudah sering terhibur dengan laga sepak bola dunia gitu kan, dan itu kemudian mungkin ketika melihat laga pertandingan di Indonesia sudah seperti turun standar. Tapi apakah kemudian ini tidak bisa diakali dengan menjadi sebuah motivasi, sebuah contoh pemain-pemain kelas dunia, kaliber dunia seperti Messi segala macam itu yang bisa menjadi contoh buat para pemain atau juga buat para pelatih untuk bisa meng-create atau menjadikan satu sosok atau dua sosok tim squad Garuda ini seperti mereka halnya. Ini jangan salah, Hadi. Di zaman dahulu juga sebelum ada televisi, orang-orang seangkatan saya itu
tahu siapa itu Lev Yashin, siapa itu Ferenc Puskás. Nah, kita tahu semua itu pemain-pemain itu kita tahu di Stefano. Kita juga tahu, kita baca. Tapi kita tetap menonton pertandingan di dalam negeri itu masih tetap membuat kita bersemangat. Jadi kita lihat di Australia. Australia sekarang tidak banyak menyiarkan pertandingan-pertandingan liga dari luar negeri. Tapi dengan demikian liga mereka sendiri itu sekarang sangat diminati. Bahkan pernah ada satu klub di negara bagian Queensland itu dibeli oleh Nirwan Bakri misalnya. Jadi karena begitu hebatnya pertandingan liga di dalam negeri di Australia sendiri. Nah, sehingga sekarang ini kita lihat ada pelatih Australia yang seperti Aji yang dikontrak oleh Jepang, setelah itu sekarang dia masuk ke Skotlandia pelatih tim Celtic dari Islandia, Postecoglou ya, Ange Postecoglou. Jadi bisa pelatih Australia sekarang dikontrak oleh luar negeri. Pemain-pemain Australia banyak yang bermain di luar negeri. Karena apa? Karena pertandingan liga di dalam negerinya yang sekarang ini tim nasional Australia dilatih oleh mantan pemain Australia, yaitu Grant Arnold. Itu sangat diminati. Kalau kiranya dilihat di sini, itu orang perlu memenuhi stadion untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan, apalagi kalau sudah yang jumpa itu Sydney dengan Melbourne misalnya. Itu sangat menarik, sehingga Australia bisa menjadi salah satu tim, ya lumayan lah, mengingat negeri ini hanya punya 24 juta, 25 juta orang, dan olahraga utama yang paling diminati itu sebenarnya bukan sepak bola sekulit bundar, tapi sepak bola sekulit lonjong. Tapi dengan demikian mereka masih bisa membentuk tim yang cukup andalan untuk ukuran Australia. Ya, Bang Nuim, meskipun Indonesia kalah nih di AFF 2020, tapi ini tetap saja memberikan masyarakat Indonesia memberikan apresiasi kepada Sinteyong. Sinteyong mendapatkan sorotan dari masyarakat di bawah asuhannya karena dianggap membawa banyak perubahan baik pada cara bermain dan juga mental pemain timnas. Tapi juga pemainnya juga banyak diapresiasi nih oleh masyarakat karena 3 pemain ini timnas Indonesia ini dilirik oleh klub sepak bola luar negeri. Ini apa yang menjadi concern kita terkait dengan hal ini? Apakah memang ada tanda-tanda kita cuma sekedar mencetak kemudian dilirik pemain timnas ini akan kemudian bermain untuk klub lain, sementara kita tugasnya Indonesia tuh hanya mencetak bibit-bibit, kemudian setelah penampilannya oke, kemudian dilirik oleh klub-klub lain di luar negeri. Apakah selalu begitu polanya? Memang Indonesia kalah di AFF 2020, tapi ini tetap memberikan sorotan, masyarakat ini memberikan banyak sorotan ke Sinteyong, karena di bawah asuhannya dianggap membawa banyak perubahan, baik pada cara bermain dan juga mental pemain timnas. Tapi yang mengejutkan di sisi lain bahwa masyarakat Indonesia ini ternyata 3 pemain tim Indonesia ini dilirik oleh klub sepak bola di luar negeri, mulai dari Korea Selatan, kemudian juga Jepang dan Eropa, dan ketiga pemain itu adalah Pratama Arhan, Alfeandra Dewangga, dan juga Elkan Bagot. Bang Nuim, kalau begini, apakah memang Indonesia cuma ditakdirkan mencetak mereka yang berpotensi setelah kemudian bertanding di luar negeri, banyak klub yang melirik mereka? Kemudian ibaratnya kalau misalkan mereka mengiyakan tawaran ini, berarti tugas Indonesia hanya mencetak, tapi tidak pernah bisa merasakan hasil dari mendidik mereka, para pemain ini untuk merebut raihan gelar di supremasi untuk sepak bola, Bang Nuim. Tidak benar. Oh, oke. Justru dengan demikian ada rangsangan bagi yang lain-lain yang juga ingin main di luar negeri dengan bayaran yang begitu mahal. Kita tahu ya pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo, seperti Muhammad Salah itu berapa? 500-600 ribu seminggu dari klubnya. Jadi kalau ada pemain-pemain kita yang dibeli di luar negeri seperti sekarang ini, kan ada yang dimain di Malaysia, di tempat-tempat paling tidak di Asia. Itu sebenarnya merangsang yang lain untuk bisa meningkatkan mutu permainan mereka, sehingga mereka juga dilirik oleh tim-tim luar negeri. Kalau mereka dibeli oleh tim-tim, dan sudah pernah ada pemain kita yang main di Eropa. Ya, sekarang ada juga seorang anak keturunan Indonesia yang bapaknya orang Tapanuli, itu bermain di klub Italia kalau saya tidak salah. Jadi ini semua sebenarnya kalau peraturan FIFA mengatakan biarpun mereka bermain di klub luar negeri, tapi apabila mereka diperlukan oleh tim nasional, mereka harus dibebaskan untuk pulang untuk memperkuat tim nasional. Bayangkan
Hadi bayangkan pengalaman bermain di luar negeri yang begitu keras, yang begitu cepat, yang begitu tekniknya lebih tinggi, kemudian bisa diterapkan ketika mereka dipasang dalam tim nasional. Dan ini memberikan semacam rangsangan kepada pemain-pemain lainnya, dan tentunya bibit-bibit muda yang kemudian bercita-cita untuk bisa bergabung dengan tim-tim dari Eropa atau dari Jepang atau seperti dikatakan dari Korea Selatan dan dari tempat-tempat lain. Jadi di situ positifnya itu memberikan rangsangan dan sekaligus memungkinkan pemain-pemain yang dikontrak oleh tim-tim luar negeri yang sudah menimba begitu banyak pengalaman, ini bukan saja nanti bisa mereka terapkan ketika bermain di dalam tim nasional, tapi mereka barangkali mudah-mudahan bisa juga memaparkan ini kepada pemain-pemain lainnya, kepada rekan-rekan mereka lainnya. Oke, jadi saya menangkap ada 3 poin nih Bang. Yang pertama adalah membiarkan kalau misalkan ada pemain timnas ini dilirik oleh klub di luar negeri, biarkan dulu mereka bermain, mencari ilmu tambahan, mungkin menjadi pembanding atau penyeimbang ilmu-ilmu yang telah diraih oleh di dalam negeri, kemudian ketika kembali ke dalam negeri, mereka bisa mengaplikasikan taktik-taktik segala macam strateginya untuk memperkuat timnas nasional. Kemudian juga yang kedua yang bisa saya tangkap adalah memperkuat kompetisi di dalam negeri. Dan yang ketiga adalah benar-benar mencari bibit pemain ini dari usia kecil. Apakah tiga komponen ini bisa kemudian mewujudkan, mudah-mudahan bukan sekedar impian, tapi benar-benar mewujudkan raihan gelar Indonesia yang ya sepi penghargaan di dunia sepak bola? Ya, mudah-mudahan. Karena begini, kalau kita seperti saya katakan tadi, jangan kita hanya melihat ke depan dan masa kini, mari kita melihat ke belakang sedikit. Oke. Itu saya meliput turnamen Piala Dunia yang waktu itu disebutkan sebagai Jules Rimet tahun 1966. Waktu itu tim tuan rumah England dilatih oleh Al Ramsey, bekas pemain Arsenal sebagai back. Nah, ikut di dalam waktu itu finalis ya, termasuk Korea Utara. Korea Utara ini, ya kita tahulah negeri yang Senin Kemis, laksana kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Tapi mereka bisa akhirnya lulus ke dalam final. Mereka satu grup antara lain dengan Uni Soviet dan Italia. Apa yang terjadi? Dalam pertandingan melawan Italia, Korea Utara mengalahkan Italia 1-0. Gempar, seluruh dunia gempar. Tidak mungkin Korea Utara, ya secara pikiran manusia tidak mungkin Korea Utara bisa mengalahkan Italia. 3 pemain-pemain Italia waktu pulang kembali ke Italia itu harus berangkat pagi-pagi, pagi buta, karena takut ditunggu di bandara Leonardo da Vinci di Roma, takut dilemparin telur busuk dan tomat busuk oleh para penggemar sepak bola. Nah, ini hebatnya Korea. Kemudian dalam babak berikutnya, saya ingat itu ketika melawan Portugal, mereka bisa sempat memimpin 3-0. Sehingga orang tidak percaya yang melihat hasil itu. Pada akhirnya mereka dikalahkan. Pada waktu itu Portugal punya pemain bernama Eusebio. Nah, apa yang terjadi? Ketika Korea Utara mengalahkan Italia 1-0, apa yang dibicarakan orang? Orang membicarakan, wah, ini adalah kejutan kedua setelah kejutan pertama yang diciptakan oleh tim nasional Garuda dalam Olimpiade Melbourne 1956. Apa yang terjadi pada waktu itu di Melbourne? Tim Garuda yang dipimpin oleh Maulisa Sailan dengan pemain-pemain seperti Tan Leong Ho, pemain seperti Ramlan Yasin, dan itu bermain seri melawan Uni Soviet. Sehingga ketua FIFA, Sir Stanley Rose pada waktu itu, geleng kepala, bagaimana sebuah tim seperti tim nasional dari Indonesia bisa main punya pertahanan yang lapis berlapis. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas sebuah ini? Yang bertanggung jawab atas sebuah ini adalah seorang pelatih dari Yugoslavia. Sekarang sudah tidak ada Yugoslavia, yaitu dari Serbia, bernama Toni Pogacnik. Nah, ini Toni Pogacnik ini tidak bisa dikontrak oleh Indonesia begitu saja. Sampai-sampai Presiden Republik Indonesia Soekarno turun tangan karena dia gemes melihat
sepak bola kita ya macam kampungan begitu. Maka dia minta kepada Yugoslavia supaya Tony Pogacnik datangkan. Dan Tony Pogacnik ini benar-benar merakyat, pakai kain sarung dan lain sebagainya. Maka dia bentuk, dia latih tim yang diberangkatkan karena waktu itu lulus, jadi berangkat ke Olimpiade Melbourne tahun 1956. Dan dalam penampilan di perempat final, Indonesia, tim nasional Garuda, menahan Uni Soviet. Tidak ada yang masuk akal. Itu diperbandingkan ketika Korea Utara mengalahkan Italia di London, di Inggris. Mereka membandingkannya dengan ini adalah kejutan kedua setelah dalam tahun 56 Indonesia berhasil menahan Uni Soviet 0-0. Tapi waktu itu sayangnya tidak ada pertandingan tambahan 2 kali 15 menit. Jadi terpaksa diadakan pertandingan ulang. Apa boleh buat ketika bermain di babak pertama itu pemain-pemain tim nasional Garuda babak belur sehingga kita kalah 4-0 dari Uni Soviet. Tapi kita bisa. Itu yang penting, kita bisa. Cuman celakanya apa? Kembali ke Indonesia dan tahun 62, sebagaimana barangkali Hadi juga tahu, kita menyelenggarakan Asian Games. Harapan Indonesia akan menjadi juara Asian Games memang betul-betul adalah harapan nyata. Tetapi apa boleh buat? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sesuatu yang memalukan, mengecewakan, memarahkan, menyengitkan. Terjadilah skandal Senayan. Pernah dengar skandal Senayan? Belum. Ternyata 10 orang pemain teras tim nasional Garuda Republik Indonesia terima suap dari mafia judi. Ini membuat waktu itu Mauli Sailan yang menjadi deputi komandan Cakrawirawa sangat marah. Mereka yang 10 ini kemudian dipenjarakan. Mereka terima, tahu berapa mereka terima duit dari mafia judi? 25.000 rupiah seseorang. 25.000 rupiah. Tapi 25.000 rupiah pada waktu itu barangkali sebanding dengan ratusan ribu sekarang atau mungkin jutaan. Kenapa ini terbongkar? Ya terbongkar kabarnya begini. Para istri dari pemain-pemain teras ini pergi berbelanja ke Sarinah. Nah waktu itu Sarinah satu-satunya toko besar, satu-satunya mall di Jakarta. Jadi ada satu istri dari seorang pemain yang tidak terima suap, yang suaminya tidak terima suap, dia belanjanya kok sedikit sekali. Sedangkan ke-10 istri yang para suaminya terima suap ini belanjanya, wah, betul-betul kata orang Medan, rusak kemarau setahun karena hujan sehari, luar biasa. Mulai ngomong sasis, ya itulah terbongkar mereka akhirnya dipecat, tidak boleh main. Kabarnya ada 16 orang yang dicurigai, tapi yang terbukti itu 10 orang. Termasuk kapten tim nasional. Itu skandal Senayan itu. Jadi sebenarnya kalau waktu itu ada KPK juga sudah bisa terjadi. Nampaknya memang seperti yang dikatakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bung Hatta, korupsi dan lain sebagainya itu sudah membudaya di Indonesia. Sayang Soekarno gemasnya luar biasa. Oh dia geram, bukan lagi gemas, geram. Dia sudah begitu cita-citanya. Tahun 62 Indonesia akan menjadi juara Asian Games karena ada pelatih Tony Pogacnik. Akhirnya Tony Pogacnik pun apa boleh buat, dia lipat pakaian, masukin dalam koper, dia kembali ke Serbia. Dia tidak tahan melihat inilah. Jadi mudah-mudahan ini jangan sampai terulang kembali. Karena apa? Hadi juga tahu, sekarang ini ramai dibicarakan dan sering tertangkap. Banyak mafia-mafia judi itu yang mengatur pertandingan-pertandingan kadang-kadang di negara-negara yang cukup maju. Karena judi ini sangat besar uang yang dipertaruhkan. Jadi itulah sejarah. Tapi jangan lupa bahwa dalam tahun 62 kita juga punya pelari yang disebutkan sebagai pelari yang paling kencang di Asia, yang kemudian menjadi dokter. Nah inilah cerita yang saya bilang kalau menoleh ke belakang sedikit.
Kita Baik. dulu punya pemain yang hebat. Sucipto Sintoro itu adalah pemain yang barangkali yang terhebat lah. Walaupun kalau bagi saya, tentunya orang-orang seperti Jabian Dalhar, orang seperti Rabli Yatim itu adalah hebat. Tapi itulah yang hebatnya itu. Dan ketika tahun 1966 saya katakan tadi meliput turnamen Piala Dunia di Inggris, saya banyak bicara dengan orang-orang seperti Jamia, seperti Kabarudin Panggabean dari Sumatera Utara ya. Itu Jamia Dalhar pernah mengatakan, Bung tahu gitu, pada dasarnya kita di Asia itu seharusnya lebih baik menjadi pemain sepak bola. Karena apa? Kita kan lebih lincah. Dari lahir itu kita sudah lebih lincah dari orang bule. Orang bule itu kaku. Orang bule itu kaku, gitu. Jalannya aja susah. Tapi mereka bisa berlatih dan mereka bisa menjadi lebih lincah dari kita. Nah ini yang harus dipikirkan. Tapi apakah pandangan-pandangan ini pernah disampaikannya kepada PSSI? Ya saya tidak tahu. Karena Jabian Dalhar ini terkenal sekali dengan tendangan efeknya. Jadi tendangan macam pisang begitu, melengkung-melengkung. Hebat. Jadi dia sendiri mengatakan, kita itu sudah punya modal dasar yang luar biasa. Yaitu kelincahan alamiah yang kita peroleh dari negara tropis. Tapi kenapa kita tidak bisa seperti mereka? Bang Nuim, terakhir sedikit aja Bang. Ini di Februari ini AFF U23 di Kamboja. Ada hal yang masih harus yang bisa Bang Nuim sampaikan, yang bisa mungkin dikritisi atau hal-hal yang bisa menyemangati timnas melawan saat bertanding di Kamboja, Bang. Sedikit aja, Bang, sebelum kita mengakhiri morning session ini, Bang. Bermainlah seperti bermain pada leg kedua final melawan Thailand. Bermainlah seperti bermain dalam leg kedua final melawan Taiwan. Oke, itu aja, Bang. Itu saja yang penting. Karena sudah untuk Asia, tingkat Asia saya lihat sudah ada di situ. Baik. Yang jelas kita tentunya masyarakat Indonesia dan juga tentu MG Listener berharap di Februari ya di AFF U23 ini di Kamboja Indonesia pulang dengan raihan gelar, dan ini juga memang sudah menjadi beban mental juga nih buat Garuda Muda karena harus mempertahankan gelar di tahun 2019 yang pernah mereka raih. Bang Nuim, sekali lagi terima kasih udah bergabung di Morning Session with Nuim Hayat yang kita hari ini obrolin tentang AFF, masa depan dunia olahraga terutama sepak bola di Indonesia, bagaimana kemudian strategi-strategi yang harus dilakukan oleh Sinteyong yang sebagai tim pelatih Garuda Muda dan juga tentunya skuad Garuda ketika harus bertanding untuk membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Sekali lagi Bang Nuim terima kasih atas waktunya Bang untuk hari ini kita bertemu. Baik.